أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Terlebih dahulu kita bersyukur seperti biasa karena kita sampai dan masuk ke dalam halaqah zikir ini. Allah masih memberikan umur kepada kita, memberikan gerakan dan menghibahkan sebuah amalan, dan kitalah yang ditunjuk masuk ke dalam halaqah zikir ini. Sudah barang tentu kita ingin diampuni dosa-dosa yang paling utama. Karena apabila kita berpulang saat usia kita habis, itu akan ditimbang berbagai macam apa-apa yang kita lakukan selama hidup di alam semesta ini. Ala tatghaw fil mizan. Sudah barang tentu kita berjalan di jalan ini, kita sadar bahwa nyaris di setiap gerakan-gerakan kita, cakap kita, jawarih kita, itu nyaris tidak ada yang bisa kita sempurnakan. Semuanya ada di dalam ghaflah kita, lalai. Perkataan itu paling mudah itu. Syaitan menunggangi apa-apa yang kita sedang keluarkan berupa kata-kata. Maka paling mudah syaitan masuk di dalam. Lalu tidak sadar. Sekalipun sadar sejenak itu kadang-kadang hilang. Lalu lupa berapa suku kata yang pernah kita keluarkan yang mengandung bobot dosa-dosa di dalam perkataan itu. Saya sudah menerangkannya beberapa bulan yang lalu. Pengajian malam ini kita mendengar tadi Syekh Jordani Salam membacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu masih berkaitan dengan kesantunan di dalam kehidupan. Saya juga sempat mengupasnya bahwa ini berkaitan dengan lahiriah dan batiniah. Beberapa mungkin sebagai pengingat-ingat, kalau saya khawatir lupa kalau ini sudah dibicarakan, tapi kita harus meneliti lagi. Misalnya yang zahiran, lahiriah, berupa kesantunan, sudah diterangkan bagaimana kebergaulan kita. Bagaimana kita berinteraksi selama kita hidup di atas dunia ini dengan orang yang kita temui. Para sahabat sekalian, sesungguhnya kesantunan ini yang saya katakan zahiran
wa batinan. Kalau dia membekas, itu akan menjadi jubah kita di dalam kehidupan alam selama kita hidup di alam semesta ini. Tidak ada tetapi membekas di dalam hati kita, lalu menjadi akhlak adab kita hidup di dunia ini. Sekali lagi saya mendahului ini, saya dahulukan maksudnya, riyadah wa mujahadah. Ada orang rajin beribadat. Berpuluh tahun dia ada di dalam ibadatnya. Tetapi dia tidak merubah adab dan akhlaknya. Tiada kesantunan di dalamnya. Sebuah pertanda peribadatannya itu tiada membekas. Ibadah yang dilakukannya, dia sangat patuh. Inilah dia bentuk peribadatan yang kita lakukan, yang sangat dan harus kita mengerjakannya adalah berupa peribadatan. Bentuk peribadatan adalah banyak bentuk peribadatan berupa zahiran. Ada puasa di dalamnya. Tetapi di dalam puasa hanya dapat lapar saja karena batinannya tidak dapat. Ada orang yang sholatnya sangat rajin, tetapi juga akhlaknya, kesantunannya tiada berubah. Berbagai macam peribadatan yang berupa zahiran keseluruhannya. Ada lagi yang ingin berhaji. Saya sudah banyak menerangkan tentang bab haji. Tapi banyak begitu pulang dari haji, dia merasa bahwa hajinya beroleh kemudahan dan kenyamanan. Dia tidak memakai ilmu pengetahuan, tapi dia beroleh kebanggaan. Ini dia. Ilmu akan terbawa sampai kapanpun karena akhlak, karena adab, karena santun yang harus diambil ini adalah seseorang yang harus dihujani oleh ilmu pengetahuan sehingga pengetahuan itu menjadi jubahnya dan dipakai di dalam peribadatan zahirannya lalu merubah keadaan batiniahnya sehingga dia menjadi orang yang benar-benar santun. Baik, saya akan berikan contoh. Sesuatu yang berkaitan dengan kedirian, keakuan, berjudul keinginan. Ini pokok pangkalnya dari keinginan. Masuk dia ke dalam masjid, tahu tata caranya, bagaimana adabnya. Oh, sudah mulai. Barang siapa ada di dalam shaf terdepan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Hanya itu yang didengar. Hanya itu yang diterima dari Pak Kiai mendengar tentang adab-adab masuk ke dalam masjid. Waktu salat fardu atau salat Jumat. Oh, di depan masih ada tuh, bisa tuh. Langsung diambilnya. Barisan paling depan. Dan dia beroleh kegembiraan. Inilah dia, sekarang aku ada di shaf terdepan. Maka di shaf terdepan akan beroleh kemuliaan. Itu benar. Dan itu sangat dianjurkan. Itu harus dicari oleh kita. Dan itu boleh diambil oleh kita. Para sahabat sekalian, tetapi ada sesuatu yang tidak terasa di belakang itu. Tidak terlihat apabila
itu bukan oleh para pejalan sejati yang sudah memakai jubah kemuliaan. Bahkan saya memakainya bahasa itu saja, kemuliaan. Mengapa seperti itu? Karena Allah menurunkan ilmu, merasuk ke dalam hatinya, menjadi pakaiannya hidup di alam semesta. Yang pertama kita lihat, ini kesantunan. Kalau kita lihat, masuk ke dalam masjid, mau sholat Jumat, saf terdepan masih terbuka. Kalau kita datangnya lebih awal, maka kita merasa pantas di dalamnya. Berdirilah di saf terdepan. Boleh dan manfaatkanlah itu. Satu, berarti beroleh kemuliaan. Yang kedua keadaannya, ada orang yang baru datang. Sudah banyak orang di sana. Ada anak muda dan ada juga orang yang sudah tua di deretan belakang. Tapi dia datang untuk memburu kemuliaan itu. Lalu dia cepat memasuki tempat itu dan berdiri di depan. Alhamdulillah, aku dapat shaf di depan dan beroleh kemuliaan. Benar, benar. Tetapi kesantunan batiniah. Yang pertama harus kita lihat. Apakah kita datang belakangan? Masih banyak orang yang berhak duduk berdiri di depan, di shaf terdepan. Apakah merasa tahu diri kita mengambil shaf kemuliaan itu karena kita datang belakangan? Ini dia. Ada satu lagi. Mengapa engkau tidak menengok ke belakang? Misalnya ada orang tua. Atau ada orang yang lebih muda. Jauh lebih muda. Seorang yang penyantun sendiri. Kalau di dalam Ismul Azam, Al-Halim. Minggu lalu saya menerangkannya, dia berhubungan, Al-Halim ini, berhubungan erat dengan nafsul imarah. Dengan an-nafs yang menggelora. Maka saya mengupasnya berhubungan dengan kesabaran. Karena terkait erat dengan kesabaran. Kali ini, apabila di shaf terdepan itu, dia berburu di depan. Dia tidak peduli saudara-saudaranya sesama Islam yang ada di shaf belakang. Padahal dia datangnya belakangan. Yang pertama, mengapa engkau tidak berkaca? Engkau datang belakangan, tetapi ingin shaf kemuliaan yang di depan. Yang kedua, mengapa sekalipun engkau sudah dapat di depan, mengapa engkau tidak mempersilahkan? Persembahkanlah, bersodakohlah saat itu. Muliakanlah saudara kita sesama Islam. Persilahkan di depan dan kita mundur ke belakang. Entah itu orang tua, karena dia orang tua, karena sudah usia seperti saya, itu lama hidup di dunia, sudah barang tentu terlalu banyak dosa-dosa yang kita tanggung. Mengapa kita tidak persembahkan kepada orang yang lebih sepuh dari kita? Silahkan Bapak di depan, saya biar saja di sini. Kita telah bersodakoh berupa kemuliaan. Ini adalah adab yang sangat santun. Ini adalah Al-Halim yang jarang juga difikirkan oleh orang lain. Atau kita berikan kepada orang yang sangat jauh lebih muda dari kita. Agar si pemuda ini
beroleh kemuliaan karena dia harus menempuh perjalanan yang masih panjang. Mengapa kita tidak berikan kepada mereka agar mereka lebih mulia? Kalau urusan keinginan, kalau urusan yang disebut iming-iming berupa beroleh kemuliaan, kita kadang-kadang ingin paling depan saja. Ini dia yang saya maksud, menggeloranya keinginan, segalanya untuk kebutuhan diri. Sedangkan rasa santun itu peribadatan berupa batiniah. Santun di dalam batiniah adalah keindahan akhlak yang itu dipersembahkan kepada makhluk lain yang ada di alam semesta ini. Apakah kita merasa berdosa melihat sebuah kucing kurus di jalan? Atau sebuah anjing yang berjalannya pincang karena atau kekurangan makanan? Adakah tersentuh hati kita ingin memberinya makan? Adakah daya sesal yang tinggi di dalam hati? Kalau ada orang yang tidak berpunya, lalu kita lewat, lalu melihatnya dan kita tidak memberinya. Itu adalah makom. Itu adalah kadar kesantunan yang ada di dalam jiwa kita. Betapa indahnya orang yang seperti itu hidup di alam semesta ini selalu melirik bukan untuk keadaan dirinya, tetapi untuk keadaan apa yang ada di alam semesta ini. Apakah binatang itu sudah makan? Melihat semut bergerombol di mana-mana. Tahukah makanannya dari mana? Tahukah kegembiraannya semut itu seperti apa? Tahukah kesedihannya semut itu seperti apa? Kita tidak pernah merasakannya. Para sahabat sekalian, orang yang berjubah kesantunan sejati, zahiran wa batinan, itu adalah masuk ke dalam pikirannya. Sehingga tertarik di dalam hatinya, di dalam akalnya. Karena santun adalah lebih tinggi daripada akal. Akal adalah masih di persimpangan, masih di perbatasan, karena dia belum bertindak. Tetapi kesantunan adalah sudah jadi jubah. Dia yang mendahulukan dengan jubah kesantunannya itu. Keadaan zahiran wa batinannya seperti itu. Jadi segala peribadatan. Maka para masyaikh terdahulu, saya lupa, maafkan saya, ada yang berbicara, aku ingin punya keikhlasan katanya. Karena setiap peribadatanku sesungguhnya banyak keluh kesah. Setiap peribadatanku tidak ada keikhlasan. Banyak keterpaksaan. Karena itu kewajiban. Banyak keterpaksaan karena itu takut dosa. Bukan santun yang terus-menerus harus dilantunkan oleh kita. Maka diperlukan keikhlasan. Mudahkah ikhlas? Bisakah dianjurkan? Bisakah ini hanya sebuah penerangan engkau harus ikhlas? Tidak bisa. Karena itu ilmu anjuran. Itu masih ada di dalam akal, karena itu ilmu pengetahuan biasa. Tetapi kesantunan sejati harus dikejar dengan riyadah dan mujahadah yang tinggi. Terus menerus dalam keadaan berzikir, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan lalu mungkin sudah berapa bulan sudah saya menerangkannya. Bagaimana ketawaduan? Bagaimana ketawakalan? Mau diapakan pun sama Allah Ta'ala, menyerah. Apakah itu sudah santun? Bertanya ke dalam hati kita. Takut para sahabat sekalian.
jauh ke arah santun yang dimaksud di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena zahiran wa batinan. Karena ada keikhlasan di dalam. Para masyayikh terdahulu banyak yang sangat kucintai katanya adalah keikhlasan. Maka saat itu berjalan, maka saat itu menjadi buah di dalam hasil daripada riyadah wa mujahadah. Itu adalah pakaian kita. Santun kepada manusia. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada khauf. Apabila khauf belum datang, bagaimana kita mau santun karena tidak takut kepada Allah Ta'ala? Setelah khauf itu menghunjam di dalam dada, semua peribadatan yang terlewatkan oleh kita mempunyai daya sesal yang tinggi di dalam dada. Mengapa tadi aku bersedekah, tapi perasaanku begini? Aku menunggu orang itu berterima kasih kepadaku. Mengapa aku tadi bersedekah? Lalu yang kuberi tadi manggut-manggut dan berterima kasih sangat gembira. Lalu hatiku merasa senang karena itu. Padahal ini semua amal yang harus dilakukan oleh kita. Mengapa engkau diri, keakuan, kedirian, basyariah kita masih mengharapkan terima kasih dari orang lain? Sedangkan Allah sangat tahu apabila itu keikhlasannya bersih. Hanya Allah semata yang tahu pahalanya seperti apa. Kalau kita hub kepada Allah Ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, segala amal yang kita lakukan akan berbau keikhlasan. Sekalipun keikhlasan itu tahap demi tahap teraihkan. Dan kotoran-kotoran yang mengotori keadaan keikhlasan kita di perjalanan berupa hijab-hijab akan terlihat dan disesali oleh kita. Dan setiap terlihat, setiap tersesali, maka dia akan terus memperbaiki keindahan akhlak dia, kesantunan dia, berupa Ismul Azam Al-Halim. Ini yang minggu-minggu lalu saya katakan, takhlaku bi akhlakillah. Ini yang dimaksud. Seluruhnya adalah berdasarkan kesantunan, keikhlasan, dan keberserahan kepada Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala kepada makhluknya. Maka ikutilah yang pertama, yang paling kita takuti dan harus kita mengerjakannya adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bila tidak berpegangan, bila tidak berpatokan kepada syariat itu, bagaimana kita mau sampai ke arah sifat-sifat Allah yang Al-Halim ini? Sekalipun tidak akan terkejar semuanya, paling tidak bentuk-bentuk yang saya katakan tadi sudah merasuk ke dalam dada dan menjadikan jubah kita hidup di alam semesta ini. Betapa indahnya para sahabat sekalian. Orang yang terbungkus dengan cahaya Al-Halim. Semoga Allah hibahkan itu kepada kita semuanya. Semoga Allah sampaikan kepada kita semuanya. Untuk kita, untuk kami, untuk golongan kami, untuk orang Islam semuanya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.